Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan yang dianjurkan di saat kita di hari raya Idul Fitri setelah melaksanakan sholat Idul Fitri adalah memperbanyak bersilaturahmi. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk bersilaturahmi, apalagi kita sudah kembali kepada fitrahnya kita sebagai hamba Allah yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, mendapatkan rahmat yang begitu banyak di bulan Ramadan, dan semoga mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah dan Lailatul Qadar. Maka di saat itu mari kita sambung lagi urusan dengan manusia dengan bersilaturahmi. Nabi Muhammad SAW mensabdakan, barang siapa yang bersilaturahmi akan diberikan dua perkara kebaikan. Yang pertama, akan diluaskan rezekinya dan akan diberkahkan atau dipanjangkan umurnya. Di sini mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa maksud daripada diluaskan rezekinya? Bukankah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pertama kali kita ada di rahim ibu kita di usia 4 bulan, sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar. Para ulama menjelaskan arti diluaskan rezeki yang pertama adalah memang itu kuasanya Allah. Untuk menambahkan atau mengurangi itu kuasanya Allah, dan itu kehendaknya Allah. Tidak ada seorang hamba yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah rezekinya tetap, cuma diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkah ini adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga di saat kita bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, ibadah yang lainnya dengan berkah bersilaturahmi tersebut. Kemudian ada yang mengatakan berkah itu adalah sesuatu yang sedikit tapi cukup. Sehingga dengan bersilaturahmi, rezeki yang mungkin tadinya hanya cukup untuk seminggu, mungkin Allah berikan keberkahan bisa cukup sampai 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Itulah yang dinamakan keberkahan. Kemudian juga diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun sama. Pendapat yang pertama mengatakan usianya memang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, usianya tetap, umurnya tetap, tapi diberikan keberkahan oleh Allah, kehidupannya itu lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan usia 60 tahun tapi seakan-akan ibadahnya seperti 600 tahun. Itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapati di hari raya Idul Fitri ini banyak yang bersilaturahmi, kunjung mengunjung, baik dari tetangga, kemudian kepada keluarga, sampai kepada saudara yang jauh. Itu pun dilakukan karena memang itu sesuatu yang dianjurkan. Setelah kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah di bulan Ramadan, maka jangan lupa juga kita menjaga hubungan baik kita kepada manusia dengan diawali dengan bersilaturahmi. Tapi di sini tentu Al-Fakir mengingatkan juga, jangan sampai di saat kita bersilaturahmi kita sampai melupakan yang namanya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak kita elakkan, banyak di antara kita gara-gara bersilaturahmi itu sampai duhurnya mulai tidak berjamaah. Panggilan Allah dilupakan. Masjid musola yang tadinya kita ramaikan setiap harinya sudah mulai kita tinggalkan karena sebab bersilaturahmi. Oleh karenanya Al-Fakir menghimbau kepada kita semuanya bersilaturahmi, diatur waktunya. Kita bersilaturahmi setar dari jam berapa, kemudian yang akan kita kunjungi siapa saja, kemudian waktunya jangan sampai melalaikan kita dengan waktu sholat. Karena terkadang gara-gara bersilaturahmi ini menjadi alasan kita tidak sholat ke masjid, ke musola, kita tidak berjamaah, bahkan naudzubillah min dzalik sampai sholatnya di akhir waktu gara-gara silaturahmi yang seperti ini. Maka silaturahmi perkara yang baik, tapi di saat tidak dicermati maka syaitan pun akan masuk di dalamnya, nafsu pun akan menggiring opini cara berpikir kita bahwasanya tidak apa-apalah kamu tidak sholat di masjid, di musola, nggak apa-apalah kamu tidak berjamaah, nggak apa-apalah sekali-kali di akhir waktu. Maka di saat itu kita mulai menjadi orang-orang yang melupakan fitrah kita yang baru mendapatkan Idul Fitri, yaitu menjadi hamba yang maksimal dan mengutamakan ibadah kepada Allah daripada yang lainnya. Maka silakan bersilaturahmi kita, tapi atur waktunya. Kalau sudah mendekati waktu duhur,
maka di saat itu kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid, di musola kita. Maka itu dipersiapkan. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai di saat kita bersilaturahmi malah kita mengakhirkan waktu sholat. Sampai dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel untuk orang-orang yang mengakhirkan sholatnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksanya. Maka jangan sampai karena silaturahmi yang tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah sampai kita mengakhirkan waktu sholat. Dan juga pesan yang tidak kalah pentingnya Al-Fakir sampaikan, jangan sampai kita bersilaturahmi melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersalaman bukan dengan mahramnya. Berakhlak, beretika yang baik bukan dengan melanggar aturan Allah, tapi tetap konsisten melaksanakan perintah Allah. Dan di saat kita bersalaman maka cukup memberikan isyarat seperti ini agar silaturahminya mendatangkan keberkahan, karena kita bersilaturahmi dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi sholatnya kita perhatikan, dan juga dari segi keharaman tidak boleh bersalaman bukan dengan mahramnya, walaupun dengan nenek-nenek yang tua atau kakek-kakek yang tua, karena itu dilarang dalam agama. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga silaturahmi kita yang kita galakan, yang kita lakukan di awal Idul Fitri ini mendatangkan keberkahan, kebaikan kepada kita, dan Allah berikan kita juga kemudahan untuk tetap mengutamakan perintah Allah dari sholat dan mengutamakan larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Bersalaman bukan dengan mahramnya tidak diperbolehkan, dan Allah istiqomahkan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.